Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil hisabat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Edi, Ibu Tindiwati yang memang sekarang belum bisa bergabung dengan kita ya Bu, karena kondisi beliau. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Bapak Edi dan memberikan kesabaran untuk Ibu Edi dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Ibu Hartono, dan yang sama-sama kita hormati di sini ada ibunda saya Ibu Rasmini dan Ketua DKM Masjid Al Barkah Asy-Syafi'iyah Bapak Haji Muhammad Abdul Ghafur beserta Bapak Haji Kayadi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis Taklim Khairun Nisa sehingga bisa menempati taklim pada bulan ini ya Bu. Dan juga di sini ada Ibu Catim dan seluruhnya jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa, ibu-ibu dari jamaah Miftahul Huda dan juga As-Sobur, dan ibu-ibu komplek Puskopat Bahagia Permai yang amat sangat saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, bermuajahah kembali dalam pengajian bulanan Majelis Taklim Khairun Nisa. Mudah-mudahan langkah kaki ibu menuju taklim ini diganti oleh Allah dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan selalu kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita bisa mengetahui, kita bisa menikmati apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kita bisa insya Allah mendapatkan syafaat beliau dengan selalu bersolawat Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ibu sekalian rahimakunallah, sebelum kita masuk dalam kajian kita Bu ya, di sini kita doakan ya Bu ya untuk nanti buat jemaah dan buat keluarga Bu Edi. Di awal saja ya Bu ya, takut nanti saya kelupaan ya. Mari Ibu kita doakan untuk beliau, untuk kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, sehingga kita seluruhnya, terutama Bapak Edi, bisa berkumpul kembali dengan keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa tunsolihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahimakumullah, pada minggu ini ya kita dihebohkan dengan logo halal ya. Ada yang menyamakannya dengan tulisan haram ya. Ada yang menyamakannya dengan tulisan halak ya. Ibu sekalian rahimakumullah ya. Saya merupakan penyuluh Bu, penyuluh non PNS Kota Bekasi. Jadi saya termasuk garda terdepan Kemenak Kota Bekasi. Saya ingin meluruskan ya Bu ya, meluruskan hal-hal yang bikin gaduh ini, yang bikin heboh ya. Tidak ada sama sekali niat ya Kemenak ini menyarukan ya atau tidak jelaskan tulisan halal di logo halal Indonesia. Kalau kita perhatikan memang itu untuk estetika saja ya, untuk keindahan tulisan saja. Kalau kita perhatikan memang itu tulisannya ada halalun ya, halalun, tapi memang di situ ada dipakai wayang, bentuk wayang gunungan ya, surjan, yang artinya takwa dalam bahasa Jawa ya. Jadi tidak ada di situ niat untuk memplesetkan sama sekali ya. Saya luruskan sekali lagi ya Bu ya, tidak ada niatan ya pihak Kemenak memplesetkan logo halal itu ya, apalagi diganti dengan arti yang lain ya, tidak ada. Yang ada di situ adalah tulisan apa Bu? Halal ya. Tapi memang sosialisasi ini mungkin ya tidak bertahap ya, langsung di launching gitu. Kami mengerti karena sebagian dari kami sudah mengikuti Bu, mengikuti diklat tentang halal ya. Jadi dulu itu memang otoritas halal itu dari MUI Indonesia. Tapi karena memang ada kritikan ya, ada kritikan apa? Kritikan dari negara lain. Kok ini bukan instansi pemerintah yang mengeluarkan ya. Jadinya pihak Kemenak inisiatif agar kami yang mengeluarkan sertifikasi MUI rekomendasinya. Seperti itu. Jadi bersinergi ya Bu ya, bukan ingin mencabut kewenangan MUI, bukan. Tetap rekomendasi dari MUI Indonesia. Seperti itu ya Bu ya. Jadi saya luruskan, tidak ada niatan sama sekali untuk merubah tulisan halal itu. Nah, baik Ibu sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan pelajari bersama Bu, kita akan kaji bersama tentang keutamaan bulan Ramadan yang insya Allah tanggal 2 atau tanggal 3 nanti kita akan mulai memasuki bulan Ramadan, bulan mulia, bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di mana kaum muslimin seluruhnya kita akan berpuasa, kita akan sholat tarawih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian kaum beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa ya. Jadi Ibu, ternyata sebelum kita ya, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka itu Bu berpuasa, berpuasa. Jadi puasa dalam bulan Ramadan ini bukan hal baru ketika Nabi Muhammad beliau diutus oleh Allah. Jadi Nabi Musa berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Adam alaihi salam berpuasa, Nabi Nuh alaihi salam berpuasa, Nabi Daud ya, yang kita tahu puasanya
sehari puasa, sehari buka, ya, beliau berpuasa, ya. Kapan Nabi Adam itu berpuasa? Ketika Ayyamul Bait, Bu. Ayyamul Bait itu kapan, Bu? Tanggal 13, 14, 15. Asal muasal dinamakan Ayyamul Bait, Bu. Karena apa? Karena ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, itu beliau asalnya warna kulitnya itu, Bu, putih dari surga. Pas turun ke bumi, warna kulitnya menghitam, Bu. Gara-gara apa? Kena matahari. Pantesan kalau anak kita itu main, Bu, ya, siang-siang pulangnya itu pasti hitam. Ya, ternyata Nabi Adam seperti itu juga, Bu. Ya, ketika turun dari surga, ya, turun dari surga ke bumi, ya, badan beliau hitam. Datang malaikat Jibril, Nabi Adam, maukah aku kasih tahu bagaimana caranya agar kulitmu putih lagi? Bagaimana wahai Jibril? Ya. Berpuasalah. Nah, ini ketika tanggal 13 beliau berpuasa. Setelah beliau puasa, Bu, benar kulitnya putih dari muka sampai dada beliau. Jadi ini putih, ya, 2/3-nya hitam. Nah, lalu kata Jibril, puasa lagi tanggal 14. Nah, jadi apa, Bu? Kulit beliau putih dari, ya, dari dada ke bawah sini. Nah, lalu hari yang ke-15 puasa lagi, ya, dan seluruhnya setelah beliau selesai puasa, kulit tubuh beliau menjadi putih kembali. Makanya disebut Ayyamul Bait, hari-hari putih. Hari-hari putih, Bu, ya, yang dimaksudkan di sini bukan hanya raganya Nabi Adam, tapi juga dosa, ya, dosa beliau dan dosa kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti kertas yang putih. Ya, kertas putih itu ada coretannya, itu bersih, nggak ada coretannya, bersih nggak itu, Bu? Bersih, ya. Nah, ini asal muasal, ya, puasa Ayyamul Bait. Lalu ada puasa inna ahabba saumin indallah saumu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Ya. Bagaimana caranya? Sehari puasa, besok buka. Sehari puasa, besok buka. Allahu Akbar, kata Warto. Ya, ini, Bu, saya warning, saya peringatkan, bukan untuk sembarang orang, dikhususkan untuk orang yang kuat saja. Ya, kalau misalnya tidak kuat untuk puasa, jangan dipaksakan. Puasa Daud, ya, jangan dipaksakan. Karena apa? Karena puasa yang wajib saja Ramadan itu bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan, ya. Seperti siapa? Seperti yang sakit, Bu, boleh berbuka, ya. Seperti kalau wanita haid dan nifas memang tidak boleh untuk puasa. Nah, ini apalagi puasa sunnah, puasa Daud alaihi salam, ya. Dan seterusnya, ya, Nabi Nuh juga pernah berpuasa, Nabi Sulaiman juga pernah berpuasa. An Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu kana saumu min qablina minal atama ila laila qabilah. Dari Sa'id bin Jubair, beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa sebelum kita, ya, jadi puasanya kaum Nasrani dan Yahudi, Bu, dimulai dari akhir waktu Isya. Jadi mereka itu berpuasa setelah selesai sholat Isya, mulai puasa. Tidak boleh makan,
tidak boleh minum, tidak boleh kumpul. Ya, tidak boleh kumpul. Sampai kapan, Bu? Batas waktunya sampai malam berikutnya. Isya ketemu Isya. Nah, kama kana fi ibtida'il Islam, ya, qala jama'ah min alil ilmi kana wajiban 'alan nasara farubbama kana yaqa'u fil harri syadid wal baradi syadid, ya. Jadi dulu, ya, kaum Nasrani ini wajib mereka untuk apa, Bu? Untuk melaksanakan puasa ini. Tapi karena waktunya adalah ketika kapan, Bu? Musim panas, itu mereka kesulitan sekali. Banyak dari mereka apa, Bu? Banyak dari mereka yang buka secara diam-diam alias buyem, ya. Itu bahasanya Askop, Bu Anas. Jangan buyem, ya. Apa buyem, Dek? Buka diam-diam katanya. Jadi mereka saking memang kondisi keadaan cuacanya panas, ya, cuacanya itu juga tidak mendukung, bikin orang itu cepat haus. Banyak yang buka dari mereka. Wa kana yashqu alaihim fi asfarihim wa ba'du ma'ayishihim, dan ini sulit bagi mereka. Ya, mereka kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu mereka geser, Bu, waktunya seenak mereka. Kapan? Ketika musim dingin. Nah, ketika musim dingin kan itu, Bu, malam kan panjang, siang itu sebentar, ya, siang itu sebentar. Jadi kapan mereka itu? Ketika musim semi mereka mulai puasa. Tapi apa? Tapi mereka menambahkan 10 hari. 10 hari untuk apa? Untuk kafarat, untuk menebus apa yang mereka geser. Allah menentukan puasa itu kan, Bu, di musim panas, tapi mereka geser ke musim semi. Ya, kapan sih kira-kira musim semi, Bu? Kira-kira Oktober. Mulai September, Oktober itu musim semi. Kapan musim panas, Bu? Kira-kira Juni, ya, Mei, Juni, Juli. Ini musim panas. Lalu mereka geser ke September, Oktober. Nah, itulah, ya, hukumnya Allah mereka mainkan. Mereka apa? Mereka geser seenak mereka. Banyak yang seperti ini, Bu, ya. Ada lagi dari raja mereka itu sakit, ya, raja kaum Nasrani ini sakit, lalu nazar, kalau saya sembuh saya akan geser lagi. Kapan, Bu? Ke musim dingin, ya. Di sini apa? Mereka falam mamata dzalika wa tawallahum malikun akhar faqala atimmu khamsina yauman. Jadi ketika raja ini sakit, Bu, dia nazar, dia berjanji bahwa apa, Bu? Bahwa puasa ini akan saya bebaskan selama 7 hari. Jadi bukannya Allah yang nentuin hukum, tapi raja mereka. Nah, banyak hal-hal seperti ini mereka atur sendiri tanpa perintah dari Allah. Oleh karena itu mereka dicap apa, Bu? Dicap orang-orang yang sesat. Ya, dalam Al-Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Waladhdallin ini artinya, Bu, orang yang tersesat. Ya. Jadi karena mereka memainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, Bu, Ramadan diambil dari kata-kata romdou. Artinya apa, Bu? Artinya batu yang panas. Makanya kalau misalnya memang itu Ramadan pas ketika musim panas, Bu, Masya Allah,
siangnya panjang, malamnya sebentar. Tapi alhamdulillah di Indonesia Bu, kita di zona khatulistiwa, yang mana malam itu 12 jam, siang 12 jam. Kalau di Mesir dulu saya tidak Bu. Dulu saya pernah buka puasa itu jam setengah 8, jam 8 malam, baru apa? Baru maghrib. Karena apa? Ketika musim panas. Musim panas berpuasa, alhamdulillah Bu, dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Bu, ya, saudara kita di mana Bu? Di Eropa, ya, di Belanda itu Bu, malam cuma 4 jam. Malam cuma 4 jam. Jadi durasi puasa berapa jam Bu? 20 jam. Masya Allah. Ya, durasi puasa 20 jam. Nah, keadaan seperti ini, ya, ada ulama yang berpendapat, silahkan mengikuti negara yang paling dekat, lalu apa? Siangnya itu lebih pendek. Misalnya dia di Belanda, dia paling dekat kemana nih? Ke negara Muslim. Oh, di Aljazair. Aljazair bukanya jam sekian. Misalnya bukanya jam 7 malam. Ya, sedangkan di Belanda bukanya itu Bu jam 10 malam. Jam 2 udah subuh. Jam 2 udah subuh, ya. Ini Bu, ya, dia Muslim, ya, di Belanda ini atau di negara yang memang siangnya panjang, ini mereka bisa memilih antara, ya, mengikuti negara Muslim yang paling dekat lalu lebih pendek siangnya, atau mereka puasa sepanjang siang di negara mereka. Tapi Bu, satu yang pasti, pahala mereka ketika mereka ambil puasa sesuai negara mereka itu lebih banyak, ya, daripada apa Bu? Daripada yang durasinya lebih pendek, ya. Karena itu adalah usaha, ya. Hasilnya pasti berlipat ganda. Dan selanjutnya li'annahum kanu yasumuna fil harri syadid. Li'annal Arab lamma aradat an tad'a asma' asyuhur wa faqo an-nasya' al-madhkur kana fi syiddatil harri. Jadi bulan Ramadan Bu, ya, dinamakan bulan Ramadan karena memang itu terletak ketika ketika pemberian nama Ramadan di musim panas dan juga kondisinya benar-benar panas sekali. Bahkan sampai angin pun Bu, angin kita kan ini enak ya Bu, ya. Ya, angin itu kan kita kan bikin kita kriap-kriap, udah gitu kan tidur. Kalau di Mesir Bu, enggak. Anginnya itu Bu seperti ada apinya. Saking panasnya. Ya, jadi bulan Ramadan ketika diberi nama, ya, itu adalah kondisinya ketika musim panas, ya, ketika musim panas. Warada fi fadli ahadits katsirah minha qauluhu idza kana awwalul lailatin min Ramadan futihat, ya, abwabul jinan kulluha. Nah, jadi dari Rasulullah SAW tentang keutamaan Ramadan. Satu Ramadan Bu, ya, malam pertama Ramadan seluruh pintu surga dibuka. Nah, makanya kalau kita ingin berdoa Bu malam satu Ramadan Bu, ya, Masya Allah, ya, ini adalah malam dikabulkannya doa dan seluruh pintu surga dibuka. Falam yuglaq minha babun fi syahri kullu, ya. Mulai dibuka seluruh pintu surga sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan pintu surga dibuka.
Wa amara Allah Ta'ala munadiyan yunadi ya talibal khairi aqbil. Ya. Lalu Allah ya memanggil seseorang, ya, memanggil hambanya. Ya talibal khairi aqbil, wahai yang meminta kebaikan, terimalah kebaikan itu. Bu, ya, nanti ketika bulan Ramadan banyakin doa yang baik-baik. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berkata, wahai hambaku yang meminta kebaikan, terima kebaikan yang kau minta, ambil kebaikan yang kau minta. Ya. Jadi jangan sampai kita ini doa yang jelek-jelek, ya, yang buruk-buruk. Nauzubillah min dzalik. Wa ya baghiyasy syarri aksir. Dan Allah meminta kepada hambanya yang suka maksiat, ya, yang suka berbuat jahat, yang suka nyinyir kepada orang lain, yang lidahnya tidak dijaga, ya, apa kata Allah? Cukup. Cukup maksudnya apa, Bu? Hentikan, ya. Jangan kau teruskan perbuatanmu yang jelek. Tsumma yaqulu hal min mustaghfirin fayaghfirullah. Hal min sa'ilin fayu'ti su'alah. Lalu Allah berkata, adakah hamba-hambaku yang meminta istighfar di malam Ramadan, maka aku akan mengampuninya. Lalu adakah hamba-hambaku yang meminta, maka aku akan memberikan permintaannya, maka aku akan mengabulkan doanya. Hal minta ibin fayutabu alaih. Adakah hambaku yang meminta taubat, ya, kepadaku, maka aku akan memberikan taubat kepadanya. Ya. Falam yazal kadzalik ila infijaris subhi. Nah, dan terus, Bu, terus mulai dari Aisyah sampai waktu subuh, Allah selalu berkata di sepanjang malam bulan Ramadan, berkata 3 hal itu. Hambaku yang meminta ampunan, hambaku yang meminta kebaikan, hambaku yang meminta taubat dariku. 3 hal ini akan diampuni, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillah kullu lailatin indal fitri alfa atiq, ya, minan nar qad istaujabu al adzab. Dan, ya, hak Allah, ya, Allah akan apa, Bu? Allah akan melepaskan, ya, 1000 dikali 1000, ya, alfu alfin, ya, 1000 apa, Bu? Hambanya yang ahli neraka, yang padahal mereka itu wajib untuk diadzab. Nah, jadi bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. An Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azim fihi lailatul qadar khairum min alfi syahrin ja'alallahu siyamuhu faridah. Nah, dan dari Sulaiman Al-Faris, ya, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, ya, di akhir Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia, terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Nah, ini Lailatul Qadar juga, Bu, ya, adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Tidak ada malam lain, tidak ada di bulan lainnya. Lailatul Qadar hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya, yang apa, Bu? Ibadah ketika malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita tahun, ya,
Gimana nyarinya Ustazah ya Lailatul Qadar? Dari malam 21, Bu. Ya, dari malam 21. Seterusnya, Bu, ya. Jangan sampai kita lupa sholat tahajud. Nah, Allah Maha Adil, Bu, ditaruh di akhir Ramadan. Karena tahu ketika akhir Ramadan itu tarawehnya pindah. Kemana, Bu, tawafnya? Ya, ke mall. Nyari baju baru, sepatu baru, setidaknya apa? Buat cucu, buat anak, ya. Malamnya sudah apa? Malamnya sudah kecapean. Tarawih di mana? Oh, udah di rumah aja. Makanya Allah kasih bonusnya di akhir. Biar apa, Bu? Biar kita itu selalu semangat. Kalau saya perhatikan di Indonesia ini, Bu, ya, salat taraweh makin malam makin maju softnya, ya. Softnya maksudnya apa? Berkurang, habis. Kalau di Mesir tidak, Bu, ya. Kalau di Mesir tidak. Di Mesir mulai malam 21 itu orang-orang kaum muslimin mulai memadati masjid-masjid besar. Untuk apa, Bu? Untuk iktikaf. Bukan hanya sholat taraweh, Bu, ya, mereka seluruhnya, Bu, apa, Bu? Melakukan ibadah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Ibu mau tiduran, ibu mau makan, ya, ibu mau ngobrol. Kalau ibu niat iktikaf, ya, lalu ibu tidak keluar dari masjid, itu dihitung pahalanya iktikaf. Kalau orang Mesir, Bu, boyong semua keluarganya, Bu. Yang bayi dibawa, yang baru 5 tahun dibawa. Jadi masjid itu Masya Allah ramenya di malam akhir Ramadan, mulai malam 21. Apalagi kalau misalnya imamnya ada Imam Syekh Jibril. Beliau imam Masjid Haramain asli dari Mesir. Itu bacaannya Masya Allah, bikin kita apa ya, terbawa, ya. Jadi kalau imam itu bacaannya bagus, kita imam juga insya Allah betah, Bu, ya, sholat tarawihnya, ya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin belum adat, ya, Bu, ya. Baru itu mungkin ada di Al-Azhar. Kalau saya perhatikan Al-Azhar di Kalimalang, ya. Mungkin di Al-Barakah kalau misalnya memang nanti ketua DKM-nya mengizinkan, silahkan, Bu, ya. Bagaimana Ustazah kalau kita ini para wanita? Kalau saya, Bu, dulu saya ingin iktikaf itu di rumah saja. Saya mohon maaf, ya, Bu, ya. Nggak bisa lagi, baik. Kalau saya, Bu, ya, ketika saya ingin iktikaf, lalu kadang ada rasa takut keluar malam-malam, itu saya jadikan sajadah saya masjid buat saya di rumah. Mohon maaf, sebentar ya, Bu, ya. Ya, tiba-tiba gatel ini. Ya, baik. Baik.
Kalau misalnya saya dulu itu Bu ya iktikaf di rumah, saya gelar sajadah saya, lalu saya niat, ya Allah, sajadah ini saya niatkan masjid untuk saya. Saya akan iktikaf di sajadah saya ini. Ibu berdiam diri di sajadah ibu ya, itu termasuk sudah iktikaf gitu ya. Tapi Bu tapi memang lebih baiknya di mana Bu? Di masjid ya. Lebih baiknya di masjid ya. Lalu kata Rasulullah, ja'alallah siyamahu faridah. Lalu Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan itu suatu kewajiban ya. Sebelum bulan Ramadan diwajibkan Bu, kita itu ada Rasulullah SAW, beliau berpuasa Asyura Bu. Puasa Asyura itu kapan Bu? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Lalu puasa Asyura digeser kedudukannya dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh. Wa qiyamul lailihi tatawwu'an min taqarrubin fihi bi khoslah minal khair ya. Dan qiyamul lail, apa yang dimaksud qiyamul lail Bu? Menghidupkan malamnya, menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih ya. Nanti setelah ini kita sedikit menyinggung tarawih ya Bu ya. Sholat tarawih ya, lalu dilanjut dengan sholat tahajud, dilanjut dengan sholat witir ya. Kalau sebelum sholat witir ibu punya hajat Bu, lanjut sholat hajat. Kalau ibu mau sebelum witir itu ada sholat taubat, lanjut sholat taubat. Silahkan ya. Ini ya salah satu cara menghidupkan bulan suci Ramadan ya. Dan di sini ya sholat tarawih ini Bu, itu kedudukannya sangat besar sekali. Karena apa? Karena qala Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena dia iman dan dia tawakal kepada Allah, mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma artinya di sini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Lalu keutamaan yang lain sholat tarawih Bu ya, man qoma ma'al imam hatta akhiri ya ka'annahu qoma lailatan. Barang siapa yang sholat tarawih imam selesai lalu dia ikut selesai, maka dia dihitung pahalanya tarawih satu malam penuh. Jadi kita jangan buru-buru Bu ya. Jangan buru-buru untuk apa? Untuk angkat sejadah kita, angkat ini kita, lalu kita pulang buru-buru ya. Yang namanya bulan Ramadan memang bagusnya untuk ibadah. Nah, ini kalau misalnya kita mengikuti imam selesai sholatnya, lalu kita ikut imam, itu dianggap pahalanya sama dengan sholat qiyamul lail satu malam penuh. Dan di sini waman adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi siwahu. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban ya, sholat 5 waktu, maka dihitung pahalanya sebanyak berapa Bu? 70.000 kali. Masya Allah. Jadi sholat subuh Bu yang biasanya cuma 10 Bu pahalanya, nanti di bulan Ramadan pahalanya berapa Bu? 70.000 kali lipat ya. Makanya memang patut bersedih bagi yang dapat halangan ya. Nah, ini maka agak kadang ya alhamdulillah ya. Kita istirahat dari puasa, padahal Bu, padahal ya
walaupun nanti kita itu wajib qadha Bu ya, bagi yang haid, tetap tidak bisa dibandingkan ya puasa ketika bulan Ramadan lalu puasa qadha. Tetap bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ya, berlipat ganda. Lalu selanjutnya wa huwa syahrus sabri was-sabri sawabu al-jannah. Dan bulan Ramadan dikatakan bulan kesabaran. Bagaimana tidak sabar Bu ya? Tiap pagi biasanya kita makan apa Bu? Nasi uduk ya. Makan lontong sayur. Apalagi favorit Bu, gorengan ya, bala-bala, bakwan, tahu goreng, Masya Allah ya. Lalu di bulan Ramadan Bu, kita harus bersabar ya, menahan itu semua. Belum makan siang yang Masya Allah Bu, sayur asem, ada teri, ada sambel ya. Di bulan Ramadan kita harus bersabar. Itu baru raga, baru fisik yang dituntut untuk bersabar, tidak makan. Ada lagi yang lebih lagi bertuntut apa Bu? Sabar secara emosional. Yang punya cucu masih kecil Bu, Masya Allah, kalau di bulan puasa itu benar-benar bulan sabar. Yang punya anak masih sekolah Bu, masih Zoom meeting ya, masih online, dia belum ngerjain PR, dia belum ngerjain tugas Bu ya. Ketika nanti bulan puasa harus apa Bu? Harus kita bersabar lagi. Karena apa? Karena puasa itu bukan hanya melatih raga kita, fisik kita, tapi juga melatih apa Bu? Melatih emosi kita, melatih hati kita. Agar apa? Agar lebih bersabar. Karena kata Rasulullah SAW ya, kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal atosh. Berapa banyak kaum muslim dari kita yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya lapar dan haus, alias tidak diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena itu tadi, marahnya tidak bisa dikendalikan ya, lalu nafsunya juga, mulutnya tidak bisa dijaga ya. Puasa jalan, sholat juga jalan, tapi mulutnya kadang itu nyelekit, kadang itu ada orang yang gitu kan. Nah ini hati-hati Bu ya, ketika bulan Ramadan kita nilai diri kita. Ketika kita ngomong seperti itu ke orang lain ya, kita diomongin seperti itu, kira-kira kita sakit hati atau tidak. Nah ini ya, karena memang puasa itu raga, fisik dan mental juga yang dilatih kesabarannya. Dan wasabru sawabuhu al jannah, dan kesabaran ya, pahalanya Bu, balasannya adalah surga. Makanya kan di Al-Quran innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bukan Allah di situ ya, istilahnya spesifik itu orang sabar, mukmin, dia muslim, ketika diberi ujian dia bersabar. Ujian kehilangan Bu ya, ujian mungkin kekurang mampuan Bu ya. Kita di sini mungkin di mata orang lain happy aja, tapi kita sendiri yang melakukan, yang merasakan itu kadang Masya Allah berat ya. Satu kuncinya sabar, dan sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Kalau ada yang bilang cukup ya mama sabar sampai sini, nah ini itu nggak dibilang sabar Bu ya. Habis dah kesabaran mama
Nah, ini tidak dibilang sabar. Yang namanya sabar itu, Bu, tidak berujung. Dan Bu, ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa huwa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, ya. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan ditambahkannya rezeki seorang mukmin. Kalau kita pikir, Bu, ya, kedai-kedai makanan, kedai minuman tidak buka di bulan Ramadan, itu kira-kira dia dapat untung nggak ya, dapat uang nggak ya buat hidup? Ternyata es kelapa, Bu, Masya Allah, ya, itu orang antri, Bu, udah banyak. Gorengan yang pagi dia kagak jualan, sore dia jualan, Masya Allah. Satu orang bawa satu plastik, ya, ditambah lagi belum esnya, belum kolaknya, ya. Nah, makanya ini adalah bulan berkah, ya, bulan berkah. Tukang cat yang kemarin kagak laku catnya, Bu, ya, sampai tukang cat itu ketika bulan Ramadan mereka panen. Karena apa? Oh, THR cair, ya, THR cair, udah gitu apa? Mau renov rumah. Sampai tukang cat itu, kata saya, Masya Allah, bulan Ramadan adalah penuh berkah. Rezeki mukmin itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fatara fihi shaiman kana lahu itqu raqabah wa maghfirah lidzunubihi. Dan Bu, nanti ketika bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan, ya, memberikan makanan, ya, untuk membuka puasa, ya. Nah, untuk buka puasa, maka, ya, dia akan terbebas dari apa, Bu, ya, terbebas dari dosa-dosanya. Nah, ini, Bu, ya, kita kalau misalnya nanti ada rezeki, Bu, ketika bulan Ramadan, ya, kita titip saja, misalnya uang, ya, kalau misalnya kita tidak sempat untuk masak, titip uang ke masjid-masjid atau musola-musola yang memang mengadakan takjil bersama, ya, atau apa namanya, menyediakan nasi box, ya, untuk apa? Untuk berbuka puasa. Karena apa? Karena, Bu, pahalanya sama seperti orang yang puasa, dan juga apa? Terbebas dari dosa-dosanya. Nah, ini, Bu, ya, kadang itu buat motivasi saya ketika haid, ya. Mama almarhumah itu selalu bilang, "Nak, kamu lagi haid sekarang, ya, kasih ke musola, kasih ke masjid uang untuk apa, Bu? Orang yang buka puasa." Nah, ini, Bu, insya Allah pahalanya untuk kita menjadi daging di badan, ya, orang yang makan. Selama dia berbuat kebaikan, kita juga kebagian pahalanya. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi as-shaim, ya. Wahai Rasul, tidak semua dari kami bisa memberikan apa, Bu? Makanan untuk berbuka puasa. Kalau seperti kami ini bagaimana, Rasul, untuk beramal lebih dalam puasa, dalam bulan Ramadan? Kalau Rasulullah, yu'tillah hadzal thawab man yuftiru shaiman ala madzaqati labanin au syurbati ma'in au tamrotin. Nah, jadi pahala, ya, pahala memberikan apa namanya, Bu, memberikan iftar, memberikan takjil orang yang berpuasa, itu tidak mesti nasi box yang mahal, tidak mesti harus ayam lauknya, tidak, Bu. Apa kata Rasulullah? Cukup hanya apa? Segelas susu, ya, atau misalnya 3 butir kurma, atau misalnya segelas air pun,
itu dianggap sudah apa? Sudah bisa mendapatkan pahala orang yang memberikan ya iftar atau takjil puasa Ramadan ya. Jadi kalau misalnya kita memang berat buat kita ya, Allah tidak memberatkan ya, sesuai kemampuan kita. Wa man asba'a shaiman kana lahu maghfirah lidzunubihi. Nah, tapi kalau misalnya Bu, kita membuat kenyang ya, membuat kenyang orang yang puasa, nah ini dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya ya Bu ya. Di sini ada beberapa khisal tapi saya akan lewatkan ya. Ibu sekalian rahimakumullah, pada bulan Ramadan nanti ada pasti perbedaan antara sholat tarawih. Saya milih yang di sana aja 23 rakaat cepet, ya kan, seperempat jam. Wah ada tuh Bu, seperempat jam. Nah ini di suatu kabupaten ada, masya Allah, dung. Dengan bagi kita yang melihat itu memang dapat ustadzah khusyuknya. Kalau saya yang melihat sekilas mata Bu, khusyuk mah kayaknya tidak didapat gitu ya. Tapi kalau misalnya hukumnya sah atau tidak, nah ini ulama dalam sholat sunnah lebih lebih terbuka pendapat beliau semuanya. Artinya apa? Lebih mengasih toleransi. Bahkan Bu, dalam sholat tarawih ada salah satu ulama yang minum air, minum ketika sholat ya, minum ketika sholat tarawih. Karena apa? Karena beliau melihat salah satu sahabat karena capek melakukan sholat tarawih ya, itu beliau minum ketika sholat tarawih. Tapi nggak usah kita Bu ya, kita ketika salam aja ya, ketika salam baru kita minum. Lebih apa? Lebih enak dalam hati kita, lebih tenang ya dalam hati kita. Dan Bu ya, saya tidak pernah menganjurkan sholatnya lama, tidak pernah menganjurkan cari yang sholatnya cepat, tidak. Tapi sesuai kondisi kita ya, sesuai kondisi kita. Kalau kita kuat Bu ya, kalau kita memang ada kesempatan, pilih masjid yang pertama imamnya bacaannya bagus. Nah, karena apa? Karena ini suatu kesempurnaan sholat ya, suatu kesempurnaan sholat. Lalu pilih yang tengah-tengah saja bacaannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya. Kalau misalnya seperempat jam terlalu cepat Bu ya, atau standar setengah jam bisa ya, ada setengah jam selesai sholat tarawih itu ada. Lalu ada yang di Temboro Bu, Temboro Pacitan itu ada yang sampai jam 3 baru selesai. Jadi beliau itu sholat tarawih, masya Allah Bu, kalau nggak salah hatam Al-Quran atau hatam berapa juz saya kurang tahu. Itu dari Isya sampai jam 3, pulangnya mereka langsung sahur. Masya Allah kuatnya kata saya. Kalau seperti ini saya udah angkat bendera putih alias tidak kuat. Karena memang di Mesir Bu ada saya pernah mengikuti salat tarawih di Masjid Al-Azhar. Itu 8 rakaat 4 salam 8 rakaat 4 salam. Itu setiap 1 rakaat Bu ya, setiap 8 rakaat ini 1 juz Bu, rampung gitu, 1 juz rampung.
Bagi saya Bu yang masih awam, dulu untuk menunggu imam ruku, Masya Allah Bu, lamanya luar biasa. Sampai kaki saya itu berasa apa? Berakar, tahu berakar Bu? Berakar ke bawah, ke dalam tanah. Ya, tapi buat beliau-beliau Masya Allah memang sholatnya itu kuat semuanya. Ya, nah setelah 48 rakaat Bu, ya, yang ingin meneruskan silahkan. Nah, jadi ada beberapa jamaah yang keluar. Karena apa? Karena bagi mereka cukup 8 rakaat. Tapi ada imam lain atau imam itu sendiri atau imam satu itu yang meneruskan sampai 20 rakaat. Nah, ini sholat tarawihnya. Jadi bagaimana nih kita Ustazah? Kita pilih yang 20 atau yang 8? Ya, 23 sama witir atau 11 yang sama witir, silahkan. Ya, saya tidak menganjurkan yang 11 aja Bu, yang 23 aja Bu, ya. Tapi memang Bu, ya, memang madhab kita madhab Syafi'i, kita ini mengikuti dulu ya, ada kita dulu ya Bu ya, 23 rakaat dengan witir. Nah, ini sampai ada bacaannya khusus ya. Sampai ada bacaannya khusus Bu, bukunya namanya Mutiara Ramadan. Ya, diatur ya Bu Anas. Surat pertama itu apa? Yang rakaat keduanya selalu baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Qul huwallahu ahad sampai akhir. Nah ini Bu ya, kalau seperti ini silahkan Ibu mau milih yang mana. Bagi saya semuanya benar ya. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 35 rakaat Bu, 36, 37 ya dengan witir, silahkan. Emang ada Ustazah? Ada ya. Ada di mana Bu? Di Iran, di Irak ya. Biasanya memang saudara kita muslim kaum Syiah ya, kaum Syiah itu mereka itu iltizam ya dengan ibadah itu Masya Allah Bu. Kalau saya perhatikan lebih dari kita, tapi memang secara akidah beda ya, secara akidah itu beda dengan kita. Itu mereka kalau tarawih itu 36, 37 dengan witirnya. Ini silakan. Kalau kita di sini biasanya 11 atau 23. Seluruhnya benar ya, seluruhnya benar. Tidak ada yang lebih utama. Sebentar ya Bu ya. Ya, jadi itu pilihan masing-masing ya Bu ya, pilihan masing-masing. Maaf. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya kajian kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan Bu? Silahkan. Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Ustaz, saya mau bertanya untuk yang memberikan iftar ya, mendapat pahala sama dengan yang puasa. Kemudian dengan ditambah lagi terbebas dari dosa-dosa. Iya. Itu dosa-dosa yang mana ya Ustaz? Yang iya. besar atau yang kecil? Iya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
definisi dosa besar dan dosa kecil ya Bu ya. Dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus itu menjadi dosa besar. Nah, lalu dosa yang mana yang diampuni ketika kita memberikan makan ya kepada orang yang berpuasa? Satu yang saya di sini dikatakan oleh Rasul adalah dosa kecil. Karena dosa besar itu masing-masing punya penebusannya sendiri-sendiri Bu. Ya, seperti dosa besar mencuri itu kan besar Bu ya. Korupsi. Nah, ini penebusan dosa dengan apa? Dengan potong tangan. Walaupun memang dalam Bu jangan bilang Islam itu agama kejam ya Bu ya, tidak. Yang namanya penebusan dosa di sini harus memenuhi unsur banyak. Yang pertama saksi, ini wajib ya. Saksi itu harus melihat dia mengambil sendiri dengan mata kepala dia sendiri. Ya. Lalu kalau misalnya orangnya ini dia tidak mengaku, Bu, saya tidak mencuri. Nah, ini Bu tidak menjadi alasan dia tidak dipotong tangannya, gitu. Jadi penebusan dosa atau kafarat dalam Islam ini banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, gitu. Ya, kita kan sering dengar kalau misalnya berzina penebusan dosanya, ya. Kalau misalnya dia udah menikah harus dirajam. Kalau belum menikah harus dicambuk, ya, dicambuk. Nah, ini penebusan dosa ini Bu, syaratnya ini untuk melakukan penebusan dosa ini banyak sekali, ya, tidak hanya 1-2 tapi banyak unsurnya, ya. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak sembarang untuk apa? Untuk menjatuhkan atau untuk memberikan kamu harus seperti ini, gitu kan? Harus apa? Menebus dosamu, kafaratmu seperti ini tuh. Tidak sembarangan gitu, jadi harus ada saksinya gitu. Makanya saya katakan memberikan iftar ini dosa kecil saja Bu ya, karena memang dosa besar sudah ada hukumannya sendiri, sudah ada penebusan dosanya sendiri gitu. Tapi Bu, kembali lagi kepada Allah ya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha punya keinginan. Kalau Allah ingin, ya, kalau Allah ingin kita itu istilahnya taubat kita diterima, ya, lalu dosa kita diampuni, itu semuanya hak murni Allah, ya, hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu Bu, ya, yang kita tahu pasti rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih luas daripada azabnya Allah, ya, lebih luas daripada marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Bu ya. Baik, iya, sama-sama. Ada lagi Bu? Silahkan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Kamu baca doa ya? Baik. Sudah ya Bu ya? Baik. Sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini Bu. Oh ya, silakan Ibu Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedikit saya ingin bertanya. Ini memang kejadian itu sudah kira-kira tahun 88. Iya. Saya masih ingat karena saya sholatnya pada waktu itu ada di Al-Azhar. Al-Azhar dari Malang. Iya, baik. Sholat tarawih. Ada ibu-ibu sebelah saya. Karena di Al-Azhar waktu itu 1 rakaat 20 plus 3 witir. Iya. Nah, kebetulan baru dapat 8 rakaat. Ibu sebelah saya ini duduk nih Ustaz. Iya, duduk. Terus saya masih berdiri terus kan, sampai 20 rakaat. Iya. Setelah selesai, saya tanya, loh kok ibu nggak berdiri setelah mendapat 8
Iya. Jawabannya, orang saya itu biasa 11 rakaat kok, katanya gitu. Oh, Itu iya. gimana tuh Bu Ustaz? Oh iya. Jadi menunggu kelanjutannya mencapai 20 plus 3. Oh iya. Saya jadi bingung. Waduh, saya enggak, saya biasa kok. Iya. Gimana tuh Bu Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, yang harus kita pahami ya, memang bagi sebagian orang salat tarawih 20 rakaat itu bagi mereka dipandang bid'ah. Nah ini mungkin ada sebagian yang memandang seperti itu. Ya, jadi bagi mereka itu ya memang sholat tarawih itu ya 8 rakaat itu 11 dengan witir gitu kan, tidak ada tambahan-tambahan lain gitu. Padahal Rasulullah SAW ya, beliau sholat tarawih itu ketika bulan Ramadan tidak dalam keadaan berjamaah sebanyak berapa Bu? 20 rakaat. Itu ada dalilnya. Nah, kalau misalnya sikap ibu yang tadi itu menunggu sampai witir, itu adalah hak dia. Nah, dibolehkan ya, silahkan. Itu tidak karena Bu, ibadah sunnah ausa atau lebih luas daripada ibadah wajib. Maksudnya apa? Banyak pilihan ya, banyak pilihan. Sholat tarawih sekian rakaat silahkan, sholat tarawih 20 rakaat silahkan ya Bu ya. Atau sama seperti kita puasa sunnah juga, kita mau puasa sunnah Senin aja silahkan, atau Kamis saja silahkan ya. Atau kita mau sholat tahajud 2 rakaat saja misalnya malam hari silahkan ya. Atau misalnya kita mau sholat tahajud 10 rakaat misalnya silahkan. Karena apa? Karena ini konteksnya adalah ibadah sunnah ya. Ibadah sunnah ini Bu lebih luas, lebih kita memberikan toleransi ya, kepada yang melakukannya, kepada yang melaksanakannya ya. Tapi memang Bu, harusnya ketika dia sudah memilih Al-Azhar yang memang di situ sholat tarawihnya 20 rakaat, harusnya dia mengikuti imam begitu. Mungkin yang tidak masuk adalah masalah etika saja Bu ya, masalah etika saja. Kalau misalnya kita sudah milih, misalnya saya mau sholat tarawih 8 rakaat misalnya, pilih masjid yang memang 8 rakaat tarawihnya gitu. Atau misalnya kita mau sholat tarawih 20 rakaat, pilih sholat tarawih yang 20 rakaat seperti itu ya Bu ya. Ya ini saran dari saya saja ya. Nah baik, sampai di sini Bu. Ada lagi yang bertanya silakan. Oh iya, terakhir ya Bu ya. Ya baik. Oh ya. Oh ya baik ya. Sholat tarawih Bu, sholat tarawih sunnahnya ya, Rasulullah SAW beliau melakukannya 2 rakaat salam ya, 2 rakaat salam. Ini sunnah beliau. Tapi boleh tidak kita 4 rakaat lalu kita baru salam. Nah ini boleh Bu, boleh, silahkan ya, tidak ada larangan ya. Dan tidak ada tahiyat awal. Nah jadi bedanya sholat wajib duhur itu kan ada tahiyat awal ya Bu ya. Kalau sholat sunnah apapun itu, kalau memang mau langsung 4 rakaat
di rakaat kedua tidak ada tahiyat awal, langsung terus ya, kita sampai 4 rakaat. Tidak ada larangan, diperbolehkan. Akan tetapi Bu, setiap gerakan itu mempunyai pahala sendiri ya. Setiap gerakan itu mempunyai pahalanya sendiri, punya keutamaannya sendiri. Nah, makanya lebih utama mana? Lebih utama 2 rakaat lalu salam. Karena dalam salam itu kan kita kan ada at-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatul lillah. Jadi pengakuan kita kepada Allah, ada syahadatain, ada sholawat kepada Nabi di situ ya. Ya, lalu di situ ada juga doa kita, Bu. Nah, ini yang sebisa mungkin kita perbanyak. Dengan apa? Dengan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam gitu. Ya. Tapi kalau 4 rakaat salam diperbolehkan, silakan. Ya, tidak ada larangan. Baik, Ibu sekalian, sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Sekaligus kita menutup pengajian Khairun Nisa ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali nanti ketika pembukaan taklim lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah sampaikan kita juga seluruhnya masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimampukan oleh Allah untuk berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan semoga Bapak Edi khususnya ya Bu ya, semoga beliau Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit beliau, Allah kumpulkan beliau kembali dengan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada Ibu Edi dan keluarga, dan juga mudah-mudahan yang sakit di antara kita seluruhnya Allah sehatkan kembali, dan Allah ridhoi kita seluruhnya, dan juga Allah sehatkan kita seluruhnya. Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita segala kebaikannya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wal sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karami wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya rabban nas. Ishfi mardana ya Allah, ishfi mardana ya Allah, ishfi mardana shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sampai di sini dulu Bu ya kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini manfaat untuk kita seluruhnya fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.